Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Fitri, NIM 191304 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Stain Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Di video ini saya akan membahas tentang asas-asas hukum tata negara. Simak dengan baik ya. Namun, sebelum kita bahas asas-asas hukum tata negara, mari kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan asas itu sendiri. Asas ialah dasar, landasan, atau juga pendapat. Sementara dalam kamus hukum yang dimaksud dengan asas hukum ialah alasan pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari suatu norma hukum. Jadi dapat saya simpulkan bahwa yang dimaksud dengan asas hukum tata negara ialah hal yang sangat mendasar yang dijadikan landasan berpikir atau pedoman di dalam pembentukan ketentuan-ketentuan hukum tata negara atau KTN itu sendiri. Di dalam hukum tata negara ada 5 asas yang sangat mendasar, yaitu yang pertama, asas Pancasila, yang kedua asas negara hukum, yang ketiga asas kedaulatan rakyat, yang keempat asas negara kesatuan, dan yang terakhir asas pemisahan kekuasaan dan check and balance. Asas yang pertama yaitu asas Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia, sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan jiwa dari bangsa Indonesia dan juga dasar negara Indonesia. Jadi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mengandung 5 nilai yang ada dalam Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan, dan juga nilai keadilan. Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mengandung kelima nilai Pancasila tersebut, sehingga setiap aturan yang berlaku tidak bertentangan dengan yang lain karena dengan landasan pada Pancasila. Yang kedua ialah asas negara hukum. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum ialah suatu negara yang memihak akan keadilan dan kesejahteraan rakyat, dan bukan atas dasar kekuasaan pemerintah semata-mata. Jadi seluruh warga negara tanpa terkecuali harus mematuhi norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku, karena dengan adanya asas negara hukum, suatu negara akan lebih melindungi hak asasi manusia. Pemerintahan akan berdasarkan pada aturan yang berlaku, dan juga adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan negara demi menjamin perlindungan hak asasi manusia dan juga mencegah pelanggaran HAM yang ada. Yang ketiga yaitu asas kedaulatan rakyat. Dalam asas ini dikaitkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi dapat disimpulkan bahwa asas yang diamanahkan oleh undang-undang tadi harus sejalan dengan bentuk sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia. Maka dengan adanya asas kedaulatan dan sistem demokrasi, setiap peraturan hukum yang ada harus memperhatikan kedaulatan dan demokrasi tadi. Yang keempat yaitu asas negara kesatuan. Pada dasarnya, negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan atau memproklamasikan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari suatu negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara ada di tangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara ialah pemerintah pusat. Yang kelima, asas pembagian kekuasaan dan check and balance. Pembagian kekuasaan adalah berbeda dari pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan
ialah kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, seperti dikemukakan oleh John Locke, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Dan yang dikemukakan oleh Montesquieu, bahwa setiap negara terdapat 3 jenis kekuasaan, yaitu trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lain, baik mengenai orangnya maupun fungsinya. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.